Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nestor Mananohas. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing di dalam ibadah hari Minggu ini, Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. sujud menyembah Engkau Tuhan.
Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembarah dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam surat Kolose pasal 1, ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Berdasarkan kebenaran dari firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku, kehilanganmu tak berjalan, olehnya ku di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat dan amanku langkung. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari berdiri untuk kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Firman Tuhan menyatakan, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Demikianlah saudara-saudara perintah hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ibu bapak, saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan kasihi dan berkati, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa, memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya di dalam sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, suatu mujizat, maka haruslah katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengar mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dalam ibadah hari Minggu, sekalipun ibadah kita berlangsung di tengah keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Keluaran pasal 7. Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 13, di mana bacaan kita ini merupakan bagian dari kisah Musa menghadap Firaun, mulai dari pasal 6 ayat 27 sampai dengan pasal 7 ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bacaan ini, pada bagian awal dikatakan bahwa Musa diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Allah untuk pergi menghadap Firaun untuk menyampaikan perintah Tuhan agar bangsa Israel dibebaskan untuk mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Di sini saudara, ketika Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan pesan Allah buat Firaun, Musa sempat menolak perintah tersebut dengan mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang tidak petah lidah. Disebutkan di dalam bagian awal, di ayatnya yang ke-29, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Saudara-saudara, Musa merasa bahwa tugas ini terlalu berat untuk dia lakukan. Dia mengukur kemampuan dirinya, bahwa dia adalah orang yang tidak petah lidah. Petah lidah, saudara, artinya orang yang pandai berbicara. Orang yang pandai melakukan sebuah argumen. Jadi ini semacam ilmu orator. Ilmu orasi untuk berhadapan dengan orang yang pasti seringkali membuat seseorang menjadi gentar, takut. Mungkin karena orang itu berkuasa dan seterusnya. Musa merasa bahwa dia tidak punya kemampuan untuk itu. Tugas untuk berhadapan dengan Firaun ini tugas yang tidak sembarang orang bisa kerjakan. Dan Musa sadari bahwa kemampuan dirinya sangat terbatas. Dia tidak pandai berbicara, dia tidak pandai ngomong. Sehingga Musa merasa bahwa ini adalah sebuah mission impossible yang tidak akan mungkin dia bisa lakukan. Bapak, Ibu dikasihi Tuhan, ketika Allah mempercayakan sebuah pengutusan terhadap seseorang, pasti Tuhan sudah tahu persis bahwa orang ini punya kekurangan, orang ini punya kelebihan. Jadi Tuhan sudah mengerti kemampuan dan kekurangan setiap orang. Dan pasti Tuhan akan perlengkapi dia dengan perangkat yang dibutuhkan dalam mengemban tugas tersebut. Termasuk terhadap Musa. Musa yang tidak pandai berbicara, tetapi kalau Tuhan sudah percayakan dia untuk melaksanakan tugas ini, maka ini tidak bisa ditawar. Mungkin Musa berpikir bahwa
bagaimana mungkin berhasil kalau saya tidak pandai berbicara? Di sini kita boleh belajar bahwa jangan pernah mengukur kemampuan diri yang kita miliki kalau itu adalah sebuah pekerjaan Allah. Kita sering kali melupakan bahwa ada kemampuan yang pasti Tuhan akan karuniakan bagi setiap orang yang diutusnya. Memang kemampuan manusia sangat terbatas, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan sediakan bagi setiap umatnya. Mungkin kita juga pernah berpikir seperti Musa. Saya orang tidak pandai bicara, saya pemalu, saya tidak pandai, saya tidak pintar. Tidak mungkin saya bisa mengerjakan sebuah pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kita belajar di sini bahwa Tuhan pasti akan memberikan perlengkapan dengan kuasanya, dengan kemampuan untuk setiap anak-anaknya yang akan diutus untuk menjalankan misinya. Di samping Musa mengakui keterbatasan dalam berkomunikasi, dia juga mungkin sudah merasa bahwa kenapa enggak memakai generasi muda? Kenapa tidak memakai mereka yang secara fisik masih kuat? Saya sudah tua, umur saya sudah 80 tahun. Bersama-sama juga dengan saudaranya Harun yang juga sangat tua, umur 83 tahun. Tetapi itu bukan alasan bagi pekerjaan Tuhan. Faktor kekurangan dari segi fisik, dari segi tenaga, dari segi kemampuan, dan juga dari segi cara berpikir, cara berbicara, dan seterusnya. Tuhan memakai mereka. Dan di sini kita melihat bahwa ketika Allah mengutus Musa untuk pergi bertemu dengan Firaun, bersama-sama dengan Harun, Allah memberikan mereka perlengkapan. Walaupun itu hanya berupa sarana yang sederhana, yang memang biasa dipakai oleh orang yang sudah usia lanjut, yaitu tongkat. Ketika mereka harus berhadapan dengan Firaun, Allah memberikan perintah buat Musa, kalau Firaun meminta sebuah tanda, maka suruhlah Harun untuk melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun. Maka tongkat tersebut akan berubah menjadi ular. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi di dalam bacaan kita. Ketika Firaun meminta sebuah tanda, di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Saudara-saudara, hal itu menjadi sangat nyata dan terbukti. Ketika tongkat Harun dilemparkan di hadapan Firaun, tongkat tersebut berubah menjadi ular. Dan di sini kita juga membaca, saudara, bahwa orang-orang Mesir, orang-orang yang memiliki background sebagai ahli sihir, juga menunjukkan ilmu mereka lewat mantra, bahwa tongkat mereka juga bisa berubah menjadi ular yang sama. Tetapi dikatakan di dalam bacaan kita bahwa semua tongkat-tongkat yang berubah jadi ular dan yang dimiliki oleh orang Mesir ditelan oleh tongkatnya Harun yang juga berubah jadi ular. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting buat kehidupan kita sebagai umat yang percaya sama Tuhan. Hal yang pertama, kita melihat bahwa ketika Tuhan memerintahkan seseorang untuk melaksanakan misinya,
maka tidak ada alasan untuk menolak itu. Ketika Tuhan perintahkan Musa, apapun alasan yang Musa hendak kemukakan, bagi Tuhan itu tidak bisa menjadi penawar penugasan itu. Dia harus tetap mengerjakan hal tersebut. Di sini kita bisa belajar bahwa secara manusia mungkin kita memiliki banyak sekali keterbatasan, banyak sekali kekurangan, dan itu membuat semangat kita untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan perintahkan menjadi berkurang, menjadi ciut, bahkan mungkin kita bisa mundur. Tapi kita boleh melihat di sini, kalau Tuhan memanggil seseorang, maka Dia pasti akan memperlengkapi orang tersebut dengan kuasanya. Dan di sini kalau Tuhan sudah perintahkan seseorang, pasti hal itu akan terjadi. Saudara-saudara, mungkin kita sekarang ini pernah mendengarkan video yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan di tengah wabah virus corona yang sekarang kita alami. Dia merasa bahwa dirinya diperintahkan oleh Tuhan, seperti kisah Yesus yang bisa memerintah angin, badai, yang saat itu dialami redah. Dan hamba Tuhan ini mengklaim bahwa dia punya kuasa yang sama, perintah yang juga didengar langsung dari dia secara pribadi oleh Tuhan untuk menghentikan ini penyebaran virus. Dan itu menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di media sosial. Kalau seseorang memang diperintahkan Allah seperti yang kita saksikan dalam bacaan kita, maka pasti hal itu akan terjadi dan terlaksana. Secara manusia mungkin tidak bisa kita terima dengan nalar dan logika yang sehat. Bagaimana bisa tongkat kayu bisa menjadi ular? Tetapi itulah perintah Allah, lemparkanlah dan saat itu terjadi. Sama juga seperti kisah ketika Yesus menghardik angin tofan dan badai gelombang yang besar. Diamlah, tenanglah, saat itu juga hal tersebut langsung terjadi. Jadi kalau sekarang ada seseorang yang merasa diri diperintahkan oleh Allah untuk berbuat seperti itu, seharusnya juga harus terjadi seperti itu. Tidak mungkin tidak terjadi. Kalau betul itu adalah suara Allah yang berbicara secara langsung. Tetapi kalau kenyataannya tidak seperti itu, saudara, disitulah kita perlu hidup berhikmat. Apakah betul itu suaranya Allah yang perintahkan atau bukan? Suara Allah ketika berbicara terhadap seseorang, maka suara itu begitu kuat kuasanya. Dan itu pasti akan terjadi. Ada semangat yang ditunjukkan oleh Musa ketika merasa bahwa dirinya disertai oleh Allah. Dilindungi oleh Allah untuk melaksanakan tugas ini. Dan di sini kita juga melihat bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang bisa meruntuhkan atau mengalahkan atau menandingi kehebatan, kuasa, dan kekuatan Tuhan. Orang Mesir punya kemampuan untuk bisa juga merubah tongkat jadi ular. Tetapi tidak bisa mengalahkan tongkatnya Harun. Artinya di sini bahwa mungkin ada seseorang yang punya kehebatan luar biasa untuk bisa menandingi kehebatan Allah. Tetapi faktanya seperti yang disampaikan lewat firman Tuhan akan selalu dikalahkan. Tidak ada sebuah kuasa yang bisa menandingi kuasa Allah. Di sini kita bisa belajar bahwa tidak ada satu kuasa apapun di tengah dunia ini yang mampu untuk mengalahkan kekuatan dan kuasa Allah. Sehingga di sini yang perlu ditumbuhkan adalah bagaimana kita hidup mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan di tengah berbagai macam kesulitan yang kita alami ini. Kuasa Allah itu real. Kuasa Allah itu nyata bekerja. Sekalipun manusia barangkali meragukan hal itu. Tetapi fakta firman Tuhan berbicara bahwa
kuasa Allah itu pada akhirnya selalu tampil sebagai pemenang. Dan di sini saudara kita melihat bahwa sekalipun kuasa Allah sudah dipresentasikan secara nyata di hadapan Firaun, toh Firaun masih mengeraskan hati, tidak ingin melepaskan orang Israel untuk keluar dari Mesir. Tuhan berkarya secara terus-menerus, sekalipun mungkin hati orang masih banyak yang dikeraskan untuk melihat itu. Di dalam hidup kita tiap-tiap saat Allah berkarya secara nyata. Allah berproses dengan kuasanya untuk mendatangkan berkat buat semua orang, termasuk kita. Yang penting dari pribadi kita mau menyerahkan kehidupan ini secara utuh untuk Tuhan boleh pakai. Sekalipun dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, untuk Tuhan lengkapi mengerjakan pekerjaannya di tengah dunia ini. Sekaranglah waktunya kita berkarya menjadi mitra kerja Allah di tengah dunia ini, di dalam memerangi akibat dari pandemi coronavirus ini. Untuk terus berkarya mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, yang kami puji dan muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama sekeluarga pada hari ini. Itu semua merupakan anugerah dan kasih Allah yang patut kami syukuri. Terima kasih untuk firman Allah yang boleh meneguhkan kami pada hari ini. Untuk kami boleh belajar banyak dari semangat yang dimiliki hamba-Mu Musa. Ketika Tuhan percayakan dia panggilan dan pengutusan, harus berhadapan dengan penguasa Mesir pada waktu itu. Dan Musa sebagai seorang pribadi yang merasakan bahwa dirinya tidak ada kemampuan, dia tidak memiliki hal yang patut untuk dibanggakan, sehingga dia merasa bahwa tugas ini sangat berat. Dia tidak pandai berbicara, dia tidak pandai berhadapan dengan orang yang memiliki kuasa yang tinggi. Tetapi ketika Allah yang memberikan tugas tersebut, Allah memperlengkapi dia dengan kekuatan dan kemampuan, sehingga tugas tersebut dapat dia laksanakan. Bahkan Tuhan menunjukkan kuasa yang sungguh luar biasa, dan itu disaksikan oleh Firaun bersama-sama dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Hal ini memberikan kami sebuah pemahaman bahwa ketika Tuhan memakai setiap umatnya untuk mengerjakan panggilan dan pengutusannya, sekalipun memiliki keterbatasan, kekurangan dalam banyak hal, tetapi Tuhan pasti akan berikan dia perlengkapan yang diperlukan, sehingga panggilan dan pengutusan tersebut dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Dan kami boleh melihat bahwa ketika Tuhan mengutus seseorang, pasti Tuhan akan sertai dia dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Kami boleh belajar di sini bahwa tidak ada sebuah tantangan yang tidak bisa diatasi apabila kami menghadapinya dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Pada akhirnya kuasa dan kekuatan Tuhan akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan untuk berkat dari sabda-Mu yang boleh melawat kami umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa dan kekuatan Tuhan juga akan selalu menyertai kami, selalu melindungi kami dan menolong kami. Bahkan memberikan kami semangat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami boleh berkarya di tengah dunia ini dengan segala potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Biarlah semangat kami tidak berkurang, bahkan tidak luntur oleh karena kesulitan hidup yang sementara kami hadapi bersama. Justru dalam kondisi seperti inilah kami boleh menunjukkan semangat untuk terus berbuat yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ya Bapa di sorga,
di tengah wabah yang melanda berbagai kehidupan di tengah dunia ini, kami bersama-sama datang memohon, mari Engkau Tuhan karuniakan kekuatan buat kami, kemampuan buat kami, semangat buat kami, supaya kami tidak dikalahkan oleh kesulitan ini. Tapi kami boleh menghadapinya dengan hidup berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kami. Dan biarlah kami juga boleh bersama-sama bersehati untuk berkarya melayani Engkau lewat apa yang bisa kami lakukan, baik sebagai pribadi, rumah tangga maupun gereja, di dalam kehadiran kami di tengah dunia ini. Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena berbagai faktor saat ini harus kehilangan pekerjaan, kami harus berjuang untuk mencari nafkah lagi. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu mengasihi kami dan tidak akan membiarkan kami dalam kondisi di mana kami tidak sanggup untuk memikulnya. Kami imani bahwa kasih-Mu merangkul kami semua, memberikan kami semangat untuk terus hidup berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan terus menghadapi hidup ini dengan semangat, dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya mereka yang sementara dalam perawatan medis, baik karena terinfeksi virus corona, maupun mereka yang mengalami sakit karena sakit yang lain. Bapa di sorga, kasihanilah saudara-saudara kami ini. Tuhan melawat mereka dan kuasa-Mu Tuhan boleh bekerja. Kami punya harapan dan kerinduan yang sama dengan semua keluarga supaya mereka boleh sembuh, mereka boleh sehat, dikuatkan dan dipulihkan dari segala kelemahan ini. Kami juga Tuhan berdoa supaya saudara-saudara kami yang sementara dalam masa karantina, isolasi diri, baik di rumah sakit maupun dimanapun mereka berada, Engkau juga Tuhan sertai dan kuatkan mereka semua. Berikan juga kami iman yang kuat, di samping itu kami juga membutuhkan imun yang kuat. Kami imani bahwa kuasa-Mu Tuhan bekerja di tengah pergumulan kami bersama saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau sumber segala berkat bagi kami. Berkenanlah Engkau Tuhan terus mencurahkan berkat-Mu buat kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Kami imani Engkau sediakan bagi semua anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau pertaruhkan seluruh hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan atas perbuatannya yang sangat ajaib dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 77 bait pertama Kantoria. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan dari Allahmu, cari dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari kita berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Secara berbalasan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua,
dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Jemaat disilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu kedua sesudah Paskah, tanggal 19 April 2020. Majelis Jemaat GPIB Shalom di Balikpapan mengucapkan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat yang beribadah di rumah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini akan menambah kekuatan iman dan kasih kita kepada Tuhan, sehingga pengharapan kita semakin nyata dalam Yesus Kristus. Kami atas nama seluruh jemaat GPIB Shalom Balikpapan dengan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang bertugas dalam ibadah Minggu siang hari ini. Sehubungan dengan seluruh peribadahan yang dilangsungkan di rumah masing-masing, maka dihimbau kepada seluruh warga jemaat Shalom Balikpapan agar pemberian persembahan syukur dan persepuluhan yang terdapat dalam rumpun jawaban jemaat tetap diadakan di masing-masing keluarga dan diteruskan kepada majelis jemaat sesuai jam kerja mulai Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Diserahkan kepada pelayan 210 atau ke Korsek Wakorsek atau langsung menyetor ke rekening GPIB Shalom Balikpapan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sekian warta jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Gita Bakti 208 bait 1 dan bait ketiga. Tegak
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.